Sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Prameswari dan Mary Anggia. Dan ada juga co-host kita. Wih, siapa iki? Lagi nerawang. Karena pasti bahasanku ini sing angel-angel. Co-host kita ada Alit Jabang Bayi. Dan pastinya acara kesayangan kita ada di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Wes Mas. Ya. Apa panggilannya mereka apa ini? Sobat-sobat. Oh, sobat-sobat. Yeah. Sobat-sobat SS ya berarti ya. SS. Kita kan ngomongin tentang alas. Alas kaki, yaitu sepatu. Alas roban. Karena ini ngomongin misteri ya. Oh, jangan bercanda loh kalau Enggak. misteri. Karena tadi saya sempat diem itu karena saya lagi komunikasi. Oh ya. Jadi udah minta izin gitu. Sama diri sendiri. Harus ngomong kayak apa lagi? Karena hutan ini memang di Jawa itu ada beberapa hutan yang memang cukup dianggap mistis. Ada Alas Purwo. Oh, udah pernah kita bahas ya. Ya kan di Banyuwangi kan. Terus ada Alas Roban Jawa Barat. Ki alas apa, Ki? Alasan deh kayaknya. Itu Sleman alasan. Kalas. Maaf. Alas Roban. Karena Alas Roban ini memang terkenal sangat wingit. Wingit sama angker itu beda ternyata teman-teman. Wingit itu apa, Mas? Wingit itu lebih berwibawa daripada angker. Angker itu mesti kan langsung, angker itu setan ini. Wingit itu nggak harus setan tapi kayak ada yang nungguin. Penunggu. Penunggu. Katanya teman saya namanya Mas Patop itu seperti itu. Jadi wingit sama angker itu ternyata beda. Nah, Alas Roban ini menurutku lebih ke Wingit, angker. dua-duanya. Oh iya sih tadi Itu lebih condong ke angker sih, lebih condong ke angker. Itu semua bahas. Kalau wingit itu Alas apa? Purwo itu lebih ke wingit. Berarti yang Purwo itu yang wingit. Menurut Terus saya yang loh guys. Ini roban berarti yang angker. Ya, Anda boleh nggak setuju? Mau aku nggak setuju, aku nggak setuju karena aku. Lanjut Mas. Lanjut. Tadi berarti kan Purwo itu yang Wingit. apa namanya wingit. Roban itu yang angker. Nah, kita sekarang mau bahas yang Alas Roban. Sama aja sih. Jadi Sama alas. katanya itu semua sama. Kalau Alas Roban, kalau Alas Purwo saya belum pernah ke sana. Pernah lewat tok tapi enggak. Iya. Tapi kalau Kalau ini pernah? Alas Roban, Alas Purwo itu belum pernah. Alas Roban itu berapa kali melewati karena kan Aku juga kebetulan. lewat. Oh, so? Kamu lihat apa? Jalan hutan. ya, jalan. Maksudnya iya. Jalan terus itu ntar ini ada hutan-hutan. Pernah gitu melihat kan. apa di situ? Mobil lewat, nggak pernah lihat apa-apa, aku nggak bisa lihat apa-apa. Oh iya, dia kebetulan orang yang nggak bisa ngelihat. Karena ada orang yang dia punya bakat melihat, bisa merasakan, atau yang sama sekali nggak pernah bisa lihat. peka, ya? Makanya dia nggak percaya. Kalau itu ada beberapa orang. Nah, Alas Roban ini karena sejarahnya dibangun tahun 1811, betul kan? Sama Dendeles. Aku mau bareng browsing loh guys. Ada ini. Sebenarnya kayaknya di sini ada sih, cuman masih nanti. Mending masih nanti. dibahas dari awal dulu. Jadi banyak sekali teman-teman yang kalau dulu sebelum tol dibuat, kalau lewat daerah Jawa Tengah Utara, mau arah Jakarta biasanya toh, dari Semarang, itu biasanya ngelewatin Alas Roban dan pengendara itu biasanya ngalamin kejadian aneh karena sudah mindset kalau nek Alas Roban itu angker. Jadi begitu masuk malam hari dia langsung, makanya karena kental sekali cerita-cerita horor, makanya orang mau masuk ke malam-malam mesti berpikiran yang enggak. Iya, betul. Mindsetnya gitu. Mending ya. kalau lewat situ sisa nggak tahu kalau itu Alas Roban gitu ya. Tapi nggak bisa memang nggak. Aku awalnya nggak tahu. Nah, karena dia nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Terus habis itu temanku bilang, tau nggak ini namanya apa? Ini namanya Alas Roban. Lah Alas Roban itu apa? Kan nggak tahu ceritanya. Terus habis itu diceritain baru, oh alah, berarti ini mengerikan gitu ya. Jadi kita kalau lewat sini mendingan siang-siang aja. Kebanyakan. Karena kalau malam kan juga selain gelap. Terus banyak secara, cerita secara mistis geografis juga, kan dia jalannya juga. kelok-kelok toh. Ya, betul. Dan dulu kabarnya tahun-tahun 80-an ya, itu sering digunakan untuk lumbung membuang mayat. Oh, di tempat pembuangan mayatnya di situ. Mayat apapun. Mayat apapun. Jadi misal ada pembunuhan gitu terus dibuangnya di situ. Kok ekspresimu gitu, Mas? Aku naruh macan sensitif nih. Enggak, karena dulu ada namanya Petrus penembak misterius. Itu adalah salah satu
satu kejadian di mana banyak preman-preman pada dibunuh. Akhirnya ada yang dibuang, ada yang ditinggalkan di tempat kejadian. Nah, alas Roban ini termasuk lumbung untuk membuang ini mayat-mayat itu. Jadi para korban Petrus itu. Iya kan? Kebanyakan. Makanya ketika browsing kan banyak sekali, ada beberapa foto yang dia menampakkan ada orang dibuang di situ. Tapi hanya ilustrasi. Dan jadi mayat-mayatnya itu dibuang di situ terus habis itu hilang. Jadi ada yang balik lagi mayatnya. Wah. Wow, udah Dia mulai nyaman. Kan nyaman, guys. Nggak enak kesini guys, aku pindah dulu deh gitu ya. Jadi kan identik kalau orang meninggal itu pasti larinya ke hantu, mati penasaran. Kalau meninggalnya tidak wajar, ya itu jatuhnya ke hantu. Dan memang banyak saksi mata yang nonton ketika proses pembuangan mayat itu. Apalagi waktu pembuat proses buatnya alas Roban itu pun penuh cerita menyedihkan. Ya dengar-dengar itu bikinnya itu penuh dengan darah gitu, cerita darah gitu ya. Banyak korban. Tanya gitu aku, tanya itu dong. Katanya sih, kalau nggak salah. Kerja paksa tahun 1811 kalau bos abad 18. Dalam pembangunan itu yang banyak korban-korbannya gitu ya. Makan korban itu. Yes. Jumlahnya ribuan. Namanya kerja Rodi ya berarti ya? Ada yang Romusa. Romusa itu Jepang. Lah kalau yang satu lagi apa namanya? Rodi, kerja Rodi. Jadi kan karena kecapean, kemudian tidak didukung dengan gizi yang baik, yang penting segera jadi, kayak akhirnya banyak pekerja yang akhirnya tewas, meninggal dunia. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi emang berarti serem juga ya? Serem, aku aja takut loh, ini aku takut loh. Oh iya, aku juga takut. Kata biasa banget. Jadi ketakutanku seperti ini, aku takut kayak gini. Jadi kita tidak ada berekspresi itu aku malah sedih ketakutannya. gitu kayak. Kebalikan gitu, jadi kayak menyembunyikan perasaan gitu ya? Menyembunyikan. Biar orang nggak tahu. Auranya biru. Oh iya, auranya biru loh dia. Nggak tahu kan? Aku tahu. Oke. Kita saksikan tayangan berikut ini dulu. Alas Roban itu mistis ya Mas, dari dulu ya itu. Kalau lewat situ harus klakson, kalau nggak klakson ada perempuan berupa cewek apa nenek-nenek kayaknya mau nyebrang, tapi kalau dilihat nggak ada orang. Oke Mas Lid, kabarnya di Jalan Alas Roban itu tuh banyak kengerian gitu ya? Oh iya, ngeri. Jadi selain kita harus punya kendaraan yang oke buat melewati jalannya, juga kita harus punya mental yang kuat. Betul. Karena itu mindsetnya sudah ngeri dulu, cerita Kita takut, apalagi ya. antar sopir kan aku mau bar lewat kono diurungi iki. mertua aku dhewe. Wah. Sama mertua. Jalur utang. Tuku susu kayak gitu. Jadi memang karena mindset, jadi akhirnya kebawa. Kayak kalian ketika diceritain sebuah tempat itu angker loh, mesti kan juga kebawa tuh. Coba kalau ditanya ala kepikiran. Nah, betul. Kebayang sih Kekuatan biasanya. paling menjatuhkan adalah pikiran kita sendiri. Wah gila. Di samping itu banyak kejadian-kejadian yang memang mengerikan. Di sana itu kuntilanak ada, pocongan ada jenis hantu yang cukup menggelikan, namanya skinhead smile. Apa tuh Mas? Gelundung pringis. Pernah kamu bahas ya sih Ki, waktu itu ya? Ya kita udah bahas waktu itu benar-benar. Tapi kebanyakan kalau hutan tuh diisi sama, nggak tahu kenapa yang identik yang kuntilanak. Yang identik hutan tuh kuntilanak. Karena kan itu pohon-pohon. Belum kan? Kuntilanak itu kan kebanyakan itu yang aku tahu nih, bahkan aku tapi nggak lihat ya. Tahu cerita-ceritanya itu kuntilanak itu suka di atas pohon kayak nangkring-nangkring gitu. Kongko di situ biasanya arisan kumpul-kumpul gitu. Betul. Arisan gitu atau nggak ngerti sih? Ya kayak kalau kita ngumpul lah. Oh, ini kuntilanak. Oh, bukan. Oh kan ya, kok kita sih? Masalah aku. Kalau pocongan, ini ngomongin pengalaman ya, pocongan tuh nggak selamanya dia lompat guys. Kepalaku Jadi dia bisa jalan. panas nggak Enggak, dia terbang. Ada yang melayang. Nah, ada yang melayang. Ternyata pocongan tuh nggak selamanya yang lompat-lompat kan. Ada yang pernah kejadian tapi nggak di Alas Roban itu, satu rombongan di alas mana itu ada pocongan. Begitu sampai sana, cut. Oh, syuting lah. Enggak ada asli. Dia main Flying Fox kayak Flying Fox, jangan baca piye. Tapi ada. Dulu awalnya kan pikiranku pocongan lompat-lompat, tapi ternyata. Dan itu penambahan-penambahan yang memang sering muncul di sepanjang Alas Roban.
Berarti ininya kuat ya dia, energinya kuat. Padahal Soalnya kan Alas untuk Roban bisa Kuat gila banget. untuk Kuat bisa banget. menunjukkan dirinya gitu kan, dia harus punya kekuatan, energi yang kuat yang gitu kuat kan. biar kelihatan gitu ya. Biar bisa dilihat manusia. Padahal kan di Alas Roban itu mayatnya kan dibuang aja. Dibuang aja. Tapi kenapa kok yang muncul pocong? Kakak tahu gua belum pernah ketemu. Gimana sih, kalau ada dijawabnya beberapa dong? orang namanya Kalau bisa hantu gitu itu kan loh. memang aneh-aneh. Oh bisa berubah-ubah sesuka dia gitu. Suka dia dong. Maksudnya Kita nanya aku takon. pocongan itu kan hal yang lumrah. Pohon-pohon itu isinya pohon pisang itu pocongan. Nah, kenapa Alas Roban itu termasuk alas yang produksi pohon pisangnya banyak loh. Oh iya. Oh masih produksi sampai sekarang? Kakak tahu juga. Aku browsing tadi. Oh, Salah oke, satu oke. yang harus kalian ketahui, ternyata Alas Roban ini juga menghasilkan pohon pisang dengan kualitas bagus. Dan pohon pisang itu identik dengan persembunyiannya pocong. Oh gitu. Gitu. Oh, berguna juga ya browsing tadi ya. Iya. Jadi waktu ditanyain bisa jawab. Karena aku nggak pernah, aku kejadian di alas daerah Jawa Timur Ngawi yang kejadian. Jadi aku sama keluarga serombongan waktu itu berangkat tahun 90 sekian itu ke namanya Ketoprak Siswa Budoyo. Daerah dia mainnya waktu itu di Malang. Nah, rombongan ki dari Jogja ke sana. Nah, itu ada kuntilanaknya itu pertama ada cewek baju putih tuh. Kita cuek karena dia udah ngerti itu angker. Terus cuekin wae ngono. Oh berarti pada lihat? Ada dong. Oh, Ada. Pocongnya kuntilanak. Hai guys. Lagi ngevlog kuntilanak. Terus toh selisih berapa kilo nongol lagi sampai pada akhirnya di satu jalan kuntilannya nggak cuma satu, dia kok jajar-jajar. Waduh. Nah, itu yang bikin sopirnya berhenti. Kayaknya ini udah nggak bisa di. Lanjutin. Harus. Mengganggu gitu nggak sih? Yang lihat nggak semua tapi beberapa orang di mobil. Aku nggak lihat, waktu aku masih kecil. Aku masih umur Untung nggak. setengah hari, baru lahir kok aku. Oh atau? Nah, aku SD. Untung nggak lihat. Karena nggak ngerti, ini pada ngapain sih? Cuma diceritain ke Itu pertanda suruh berhenti gitu, nggak boleh Nggak tahu, dilanjut. sopirnya berhenti. Karena itu kan gangguan. Terus habis berhenti ngapain dia? Jalan. Kalau nggak berhenti terus nggak nyampe. Oh iya. Berhenti, sopirnya Maksudnya turun, kalau terus dia kayak ini banget. kayak nggak tahu, Berdoa. kayak ngomong sama mobilnya. Berkomunikasi dengan mobilnya, tolong kamu yang kuat ya Dia melewati kan ini naik semua. tayo waktu itu. Tayo. Oh, hei tayo itu bis loh. Bis ya, bukan mobil. Nah, itu mungkin juga yang terjadi di Alas Roban. karena beberapa dan nggak sepanjang, ada spot-spot tertentu di Alas Roban yang memang identik dengan munculnya penampakan itu. Kan menggok munggah medun. Iya, Nah, betul, itu. Kelok-kelok gitu. Nah, mentalnya driver tuh harus ada di situ ketika dia sigap, harus hafal jalan. Habis naik kanan ke kiri terus beloknya. iya. Takutnya tuh driver yang belum pernah lewat, Nah, Kaget terus ya, dia lewatnya ada kebetulan belokan. malam-malam, dia nggak tahu jalannya, bisa salah jalan gitu loh. bisa Iya kan, banget. karena bisa diganggu gitu. Ternyata dia lurus padahal saya belok. Terus kayak gitu juga. Terus ada lagi tuh, menurut kepercayaan masyarakat setempat, Alas Roban merupakan istana goib yang dipimpin oleh seorang wanita berambut panjang. Bukan aku, sumpah. Pendek. Penghuni di sana konon sering meminta tumbal dari pengendara yang lewat, khususnya pada hari Jumat dengan kecelakaan lalu lintas. Wow, serem ya. Yes. Kecelakaan terjadi karena memang geografis kita Iya, nggak itu juga fokus, bisa, ya kan. Kemudian wes udah ke mindset. Banyak faktor sih sebenarnya ya. Makanya selalu diharapkan untuk mending lewatnya siang. Iya, biar Kalau pagi juga banyak kabut toh. Betul. Ketutup. Apalagi kalau minggu ada sunmor di sana. Oh, Cilok. malah aku sih tutulannya loh. Pasar setan ya. Karena tadi jalanannya juga licin, apalagi habis hujan. Nah, dan hujan ini identik dengan penampakan soalnya. Jadi penampakan itu paling banyak kalau pas gerimis-gerimis, kan. Karena apa itu, lembab ya atau? Oh iya katanya Dingin gitu. toh. Kan hujan itu otomatis kan kalau dingin kan pasokan oksigen ke otak kan berkurang. Oh, ini rada alami sih, Oh, iya. alamiah. Terus Alamiah, kemudian saintis terus, ini. terus kemudian ilmiah ya. Akhirnya kayak dia melihat halusinasi gitu kan loh. Oh. Makanya kalau sampai kedinginan kadang-kadang ngantuk. Ngantuk kan bahaya, kadang-kadang halusinasi. Oh, banyak halu gitu ya. Makanya kalian sering tau kalau pas ngantuk apa-ngapa gitu kayak lihat set ada orang. Nah, itu karena memang pasokan otak. Pasokan oksigen ke otak Pasokan berkurang. otak ke oksigen ke otak ini kurang. berkurang. Jadi ngantuk ya akhirnya nggak fokus. Nah, itu yang bikin supir-supir kadang-kadang Nggak fokus. terlena. Guys, tenang loh guys. Jadi benar ada alasan itu ya, ilmiahnya ya. Nah, terus ada pantangannya juga Mas pas
kalau mau melewati alas Roban ini. Apa aja tuh? Itu yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur alas Roban. Yang pertama adalah jangan pernah melewatinya saat malam hari, ya tadi Betul. disebutin. Bener, karena emang gelap. Ya, usahakan pagi atau siang, tapi lebih dianjurkan lagi siang ya Mas. Karena Iya. kalau pagi masih banyak kabut. Betul. Gitu. Memilih waktu siang atau pagi menghindarkan kita dari banyak hal. Terus ada juga selalu abaikan godaan yang ada di jalan. Oh, aku pernah Aduh, digoda. ada mbak-mbak di Sini, jalan Mas, gitu Mas kan. Cowok. mampir Mas, ya. Mas. Mas mampir. Cowok, dong. godain kita Mampir dong. Nah, itu tuh harus diabaikan aja gitu ya. Cowok, godean kita dong. Godean gitu. Iya, iya, benar. Jangan kalau nggak berani, nggak tahu kondisi jalan, mending siang. Siang ya, betul-betul. Lebih kelihatan juga jalannya kalau mau gimana. Dan yang pasti berdoa loh penting loh. Yes. Harusnya Dimanapun kemana-mana tempatnya. harus berdoa sih. Mau ngapa-ngapain ada doanya. Berkendara ada doanya, bahkan mau makan juga ada doanya. Udah pernah ke alas Roban? Yuk. Beh, ngapa nih alas Roban? Mau Mas aku. Sunmor sekarang minggu. Kalau cuma lewat ya lewat aja. Kalau Tapi siang kan sih ada biasa tol aja. sekarang. Jadi lebih Nggak kalau lewat sana ya? lewatnya Oh iya, lewat nggak tol. lewatin jalan Iya, alas jadi Roban. ya itulah tadi sekelimut sekelimut Se- sekelumit Sekelimut. sekelimut Itulah Atau tadi mau- beberapa salahnya ya tentang alas Alas Roban. percaya nggak percaya tergantung anda. Iya. Kalian percaya syukur, nggak percaya selalu dah. Kalau Juga percaya nggak ya maksa. udah gitu. Pokoknya intinya kalau kalian berkendara itu harus tetap fokus dan waspada. Yes. Dimanapun tempatnya, Iya, mau lewat betul. manapun. Mau di Dan alas-alas harus apa? fisiknya juga harus fit ya kan. Jangan pas lagi sakit ngendara kan. Lagi sakit ya, betul mau ke rumah sakit? Oh, Ya, iya. lebih Nggak apa baik dong. lebih baik yang mengendarai orang lain yang sehat. Ngapain? gitu. Oke. Mau berantem dulu nggak? Tunggu dulu. Oh, boleh. Tidak ada. Sudah, kita udah bosan berantem ya. Oke. Ya itu tadi kita pembahasan tentang alas Roban Dan teman-temannya. dan teman-teman. Kan macam-macam tadi kita Oh, iya, bahas bener. kan. Dan penghuni-penghuninya. Dan tips berkendara tadi kita udah bahas. Betul. Kami pastikan kondisi kendaraan juga sehat. Dicek-cek Ban- dulu ya, oh. ban yang utama tuh ban. Bannya bundar dan enggak? lain-lain. Oh iya, balik bener. Balik kota angel loh, mlaku krat. Makanya. Flintstone kayak angel loh. Kira tau gembos loh, Flintstone ini sikile kena beling. Ayo. Iya. Pusing Apa ya hubungannya aku Flintstone guys. karo? Oh situ ya. Ya. Capek deh. Iya. Ya, closing Nat. Ayo Nat. Ya pokoknya sobat-sobat jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video-video kita. Dan kalau kalian punya pengalaman, kalian pernah lewat alas Roban atau gimana, kalian bisa komen. Oke. Terus ya, jangan lupa kalian buat nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan Oke. video-video dari kita. Ini kalau sampai apa namanya? Nggak jadi closing. Belum like-nya ya. Viewernya satu video itu bisa tembus 10.000. Aku gelem Nih alas Roban. siaran udah. Tapi kataan loh guys. Loh, Enteng banget ya. jenenge muda ya. Kita harus kasih tantangan ke ini dong. Oh, ke- iya, benar, benar. Kalau Oh, misalkan kalau viewer kalian per video pengen itu minimal lihat- 10.000. Lihat Kamu Mas ngapain? Alit. Kalau viewernya 10.000 ya? Satu video loh. Satu video viewernya 10.000, aku bakal makan pedes. Ya. Oke kan? Wow, Nah, kok enak pedes ya? banget. Apa Kamu? kalian? Aku kalau 10.000 tapi siarannya ngapain ya? Tak lamar mau. Wih malah guyu ya. Ngapain ya Mas? Ya ngapain kita kasih? Iya. Ada dia nggak ada? Harus kasih tantangan. Kalau aku gitu. Ya kalau aku itu Aku lepas baju karo kalungan ulo. Gelem aku. Nek viewernya wis 10.000. Per video ya. punya loh saudara aku Aku punya ular juga. Oh, kamu bisa. Ya jangan dong lah gitu, jangan yang Yaudah, familiar aku sama kamu. makan pedes. Enggak ularku yang itu enggak familiar kok. Oh, yang mana? Ular yang mana? Oh. Ya. Ini dibikin satu sendiri ya, sendiri ya. 1 menit kita punya tantangan teman-teman. Kalau viewernya satu video bisa tembus 10.000, berarti kan kudu kabeh iki. Nah, nanti dia makan pedes. Cabenya request dari komen Cabenya ya. ya terserah. Tapi satu suap aja ya kan? Ya. Habis itu Kamu pagi. Aku ngapain ya? Aku nemenin Mas Alit mungkin. Kamu takut ular? Nemenin doang. iya, Cici. Ih, ular Ya yang- aku ini ular Mas, yang mana? aku soto mancing. Oh, sorry. Ular yang itu loh. Ular Aku sendok. membawa kodok wis. Kodok. Bentuk swike Lagi. ya. Kamu takut kodok enggak? Takut. Oh iya, dia takut kodok. Swike. Kalau aku ular bukan takut tapi pernah punya pengalaman. Diapain? Kenapa? Malah Rasul closing ki Ular menarik dulu ini, ya. menarik. Pokoknya gitu ya, 10.000 nanti saya akan ikut mereka nggak pakai baju, kalungan ulo lebih dari 3. Wah,
Terus ya sobat-sobat, kalau kalian pengen tahu ada pengalaman apa sih Mas Alit sama ularnya, nah kalian pastikan nonton video-video kita sampai 10.000 biar dia cerita. Betul. Oke? Ya, sip. Udah. Oke, aku Mary Anggia. Alit ular aja Bang Bayi. Alit petualang, Betul. Sherina. Betul. Dan Nadia petualang. Ya, baik. Pamit undur diri. Dadah. Dah.